A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Fatir ayat 36. Yang kemarin 36-nya ini ada masih ada perlu ini masih ada yang perlu dijelaskan. Itu ada masih ayat 36 ya. Walazina kafaru lahum naru jahannam, dan orang-orang kafir bagi mereka itu neraka jahanam. La yuqdu alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha. Tidak diputuskan bagi mereka, fayamutu kemudian mati, atau bagi mereka itu tidak ada ketetapan mati lagi, mati yang kedua kalinya. Wala yukhaffafu anhum min azabiha, dan bagi mereka tidak diringankan atas mereka sedikit pun dari azabnya. Nah, kalau kemarinnya yang ini yang awalnya kalimat atau kata-kata awal yang ada di ayat ini, walazina kafaru lahum naru jahannam, ini sangat banyak jadi dalam Al-Qur'an yang menyatakan demikian. Orang-orang kafir itu fi nari jahannam khalidina fiha. Nah, itu banyak ayat yang menyatakan demikian. Nah, poin berikutnya la yuqdu alaihim fayamutu, ya, bagi mereka tidak ditetapkan ada mati lagi, ya, sehingga mati untuk yang kedua kalinya. Kemudian yang ketiga, poin ketiganya adalah bagi mereka tidak akan diringankan sedikit pun, gitu ya, tidak akan diringankan sedikit pun dari azabnya. Nah, hal-hal yang atau ayat-ayat yang semakna nih ya dengan ayat ini ada beberapa, di antaranya di surat Az-Zukhruf ayat 77. Ini yang menerangkan, kalau di yang tadinya yang keumuman gitu ya, keumuman atau banyak sekali ayat yang menerangkan atau yang menyatakan orang kafir itu masuk neraka jahanam dan abadi. Nah, itu yang banyak di dalam Al-Qur'an ya. Nah, di surat Az-Zukhruf ayat 77, fanadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makisuna. Orang-orang penghuni neraka, yang penghuni neraka jahanam, orang-orang kafir itu menyeru, wahai malaikat Malik. Ya, malaikat Malik itu pemimpin malaikat penjaga neraka. Ya, malaikat Malik namanya ya. Kalau malaikat kalau pemimpin penjaga surga itu malaikat Ridwan. Kalau di penghuni neraka itu banyak sekali malaikat. Di ayat apa ya, yang waji'a rabbuka wal malaikatu soffan soffa, pada hari kiamat nanti waja'a rabbuka, nya datanglah Tuhanmu dan malaikat yang berbaris, malaikat-malaikat yang berjajar. Itu menunjukkan banyak gitu ya. Dan untuk pemimpin malaikat neraka itu malaikat Malik. Ini di surat Az-Zukhruf-nya ayat 77. Nah, ini kita lihat rangkaiannya mulai dari ayat 74. Ya, mulai dari ayat 74
innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang, nah sebutannya al mujrimun. Al mujrim banyak juga nih ya kata ini, kata al mujrim gitu ya. Mujrim banyak juga di dalam ayat yang menggunakan kata ini. Ini untuk orang mujrim itu orang yang kafir ya. Kafir itu adalah orang-orang yang banyak gitu ya. Mujrim itu spesialis berdosa pokoknya. Nah, kalau orang kafir kan memang setiap harinya, bahkan setiap saatnya itu isi hidup mereka itu adalah dosa. Orang kafir ini, orang-orang kafir itu kan setiap saat, setiap detik dari isi umurnya itu adalah dosa. Minimal, katakanlah minimal dosa yang tetap itunya, dosa yang tetap bagi mereka itu adalah dosa kufurnya, dosa kekafirannya, dosa akidah gitu ya, dosa akidah mereka. Kalau berakidahkan yang benar, 2 kalimat syahadat berartinya, yang sebutannya kan kalau 2 kalimat syahadat itu akidahnya orang Islam. Dan akidah yang benar bagi manusia itu apa yang jadi sebutnya ditetapkan dan dipaksakan dan diwajibkan oleh Allah. Tidak boleh manusia berakidah bukan yang ini. Tidak bolehnya manusia berakidah bukan akidah yang ditetapkan oleh Allah. Kalau untuk generasi sebutnya artinya generasi manusia terakhir itu yaitu generasi umat Rasulullah SAW. Nah, setiap manusia itu kan disebutnya mereka itu kan umat nabinya masing-masing. Ada umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, gitu, umat Nabi Isa. Nah, generasi manusia terakhir itu umat Rasulullah SAW. Nah, akidah yang benar bagi manusia umat generasi terakhir itu adalah yang Allah tetapkan, yaitu 2 kalimat syahadat. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Kalau tidak jadinya tidak dipercayai, tidak diyakini itu akidah tersebut, nah Allah menyebutnya kafir. Allah menyebutnya mereka itu menolak, mengingkari itu apa yang Allah tetapkan tadi. Sementara fitrah sebagai manusia pasti berakidah. Ya, fitrah manusia itu pasti berakidah. Tidak ada manusia yang tidak punya keyakinan. Ya, akidah hanya tidak ada manusia yang tidak punya keyakinan. Kalau orang yang disebut ateis punya keyakinan, ya anggaplah keyakinan mereka itu Tuhan tidak ada, ya itulah akidah. Anggapnya kalau ateis itu demikiannya, bahwa Tuhan itu tidak ada, ya itu kan keyakinan mereka. Jadi tidak ada manusia yang tidak memiliki akidah, itu tidak ada. Hanya akidah yang benar itunya ya, dan inilah misi Allah mengutus para nabi itu ya, misi Allah mengutus para nabi itu untuk menyampaikan ilmu yang benar. Hal yang paling mendasar adalah tentang Tuhan. Makanya kan yang pertama kali diajarkan oleh semua nabi kepada umatnya itu adalah mengajarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini juga kan dakwah pertama Rasulullah SAW. Kemarin sudah saya sampaikan, ada seorang sahabat yang dia melihat kejadiannya sebelum dia masuk Islam. Nih sahabat ininya melihat kejadiannya sebelum masuk Islam.
melihat ada seseorang yang pergi ke tempat-tempat yang ramai, ke pasar dan tempat yang ramai lah. Kemudian orang ini mengatakan kepada orang-orang, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya wahai manusia, ucapanlah tidak ada Tuhan selain Allah. Ini khutbah tabligh, dakwah gitu ya, tabligh dan dakwah pertama Rasulullah SAW sebagai nabi mengajarkan ini. Ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ternyata semua nabi sama, di Quran juga kalau kita baca kisah-kisah tentang nabi sama mengajarkan demikian. Nah, orang-orang yang kafir itu orang-orang yang menolak, mengingkari itunya dan menentang. Nah, tidak mau berakidah yang itu, tidak mau berakidahkan tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya orang kafir pasti musyrik. Karena kalau akidah yang benarnya, akidah umat Rasulullah SAW itu adalah dalam dua kalimat syahadat itu, yang pertama itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kafir artinya tidak mau menerima hal ini, tidak mau menerima bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau orang kafir pasti musyrik, artinya akan memunculkan hal yang lain lah gitunya selain Allah. Nah, orang yang demikian gitunya, orang kafir, orang yang tidak mau menerima bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itu yang Allah nyatakan masuk neraka jahanam, neraka yang paling dalam dan abadi. Embung eta ngaku eta tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal kalau tidak diajari demikian, oleh nabi yang Allah utus, manusia itu kan mencari Tuhan. Ya, manusia kan mencari Tuhan, itu fitrah manusia itu berakidah yang demikian, yaitu bertuhan. Hanya Tuhannya yang mana? Kemudian mencari dan temuannya beragam, ternyata hasilnya. Temuannya beragam kan sekarang ini, agama di seluruh dunia ini ada ribuan dengan Tuhannya masing-masing, dengan Tuhannya, dengan akidahnya masing-masing, Tuhannya masing-masing. Lalu mereka mengadakan ritual ibadah berdasarkan agama mereka. Kenapa mereka mesti demikian? Artinya ya, kenapa mereka mesti mencari Tuhan lalu beribadah kepada Tuhan? Ya, kalau orang Hindu katakanlahnya kan ada ritual ibadahnya. Orang Buddha ada ritual ibadahnya. Mengapa mereka itu mengadakan demikian? Mau apa? Itu namanya, nah itulah tuntutan fitrah sebagai manusia bertuhan. Tapi ketika Allah mengajarkan la ilaha illallah, manusia tidak mau menerima, lalu mencari sendiri. Nah, yang demikiannya yang disebut orang kafir yang di dalam Al-Quran dinyatakan masuk neraka dan abadi. Ya, masuk neraka yang paling dalam itu dan abadi. Nah, di dalam Al-Quran banyak tadinya ayat yang demikian. Nah, di ayat ini selain abadi, di poin berikutnya Allah berfirman la yuqdo alaihim fayamutu. Tidak diputuskan bagi mereka ada kematian lagi sehingga mereka mati yang kedua kalinya, itu tidak ada. Berarti hidup abadi sebetulnya. Tapi seperti di surat Al-A'la itu la yamutu fiha wala yahya, la yamutu mereka tidak akan mati, wala yahya tapi juga mereka tidak hidup. Itu kondisinya, seperti itu kondisinya orang-orang kafir di dalam neraka. Mereka itu tidak hidup, la yamutu mereka tidak mati, wala yahya tapi juga tidak hidup. Kalau tidak mati mungkin kita bisa memahaminya, artinya hidup terus kan, tidak akan mati. Apa yang dimaksud tidak hidup ternyata?
Kalau di ayat di surat Al-A'la gitu nya, la yamutu fiha wala yahya. Mereka orang kafir di dalam neraka jahanam itu tidak mati. Kalau tidak mati ya hidup berarti. Tapi juga ternyata la yamutu tidak mati fiha wala yahya, tapi juga tidak hidup. Setengah bener lah. Setengah hidup, setengah mati. Ai setengah hidup teu kaharti, kalau setengah mati mah sering mendengar sih. Ya setengah hidup betul. Nu kumaha setengah hidup? Maknanya seperti ini nya, maknanya bahwa kalau la yamutu tidak mati ya berarti hidup terus kan. Karena kalau kita juga tahu kalau mati itu berarti kan seperti di dunia meninggal berarti kan selesai. Kalau mati berarti berakhir, hidup di dunia, pindah. Nah yang di neraka kalau mati itu kan alam akhirat, itu alam terakhir, makanya tidak ada lagi mati. Nah yang disebut tidak hidup itu maknanya seperti ini. Kalau orang-orang yang di dalam surga itulahnya, kalau orang-orang yang di dalam surga itu kan orang yang hidup di dalam kenikmatan gitu, kesenangan, kebahagiaan, dan itulah gitunya hidup sebutnya senang, bahagia, nikmat, nyaman, damai dan sebagainya. Inilah yang diinginkan oleh manusia. Ini yang diinginkan gitunya oleh manusia sejak di dunia. Itulah karakter, itu tabiat manusia. Semua manusia ingin hidupnya itu demikian. Hidupnya itu senang, bahagia, nikmat, nyaman, damai, ngebahehai lah pokoknya mah, sila ipis dan sebagainya. Itu karakter manusia. Mana ada manusia yang ingin susah? Paling kalau yang sebutnya seperti misalnya ini contohnya kan kalau ada orang yang mendaki gunung, itu mendaki gunung kan banyak kan ternyata yang kemudian mengalami kesulitan. Banyak yang ternyata mengalami kesulitan gitu ketika melakukan pendakian gunung. Apa ingin susah seperti itu? Mendaki gunung itu karena ingin sulit, ingin susah? Bukan, cari sensasi. Justru dicari yang lokasinya, yang rutenya gitu, yang cara mendakinya itu memerlukan yang kalau gitu, misalnya naik gunung ngabring jeung barudak bari saheun, apa sensasinya naik gunung kayak gitu. Tapi kalau menemukan tebing, harus pakai alat itunya, alat khusus lah mau mendaki gunung lah baru. Belah ripuh kayak gituan teh. Tapi ya apa yang dicarinya itu kesulitan, bukan sensasinya. Apabila melewati gitunya, bisa melewati rute yang berat, yang sulit, sensasinya yang dicari itu bukan kesulitannya. Artinya tetap meskipun menempuh cara demikian sebetulnya ingin dia merasa bahagia kalau berhasil melewati rute yang berat, merasa bangga, apalagi kalau ada ceritanya hampir saja jatuh bisa kehilangan nyawa, itu jadi kebanggaan justru. Di Soledad untung muntang keneh, dah eta teh diobrolkeun ge sararea teh kitu teh. Bahagia dengan cara seperti itu bahagia, artinya tetap itu yang dicari sebetulnya oleh manusia. Nah maka bagi orang-orang yang di dalam surga hanya itu yang diberikan oleh Allah, karena itu yang dicari, yang diinginkan oleh manusia. Hidup itu harus demikian, gitulahnya. Hidup itu harus demikian. Hidup itu harus sesuai dengan gitulah tabiat karakter manusia, yaitu ingin hidup bahagia, ingin yang dirasakannya itu hanya kenikmatan gitu ya. Nah di dalam surga itu hanya itulah yang diberikan oleh Allah, hanya itu yang dirasakan oleh penghuni surga. Nah kalau di penghuni neraka dapat apa?
Tidak ada sedikit pun hal yang seperti itu yang didapatkan oleh penghuni surga. Nah itu yang disebut atuh lain ge hirup nu kitu mah. Ya itu lain ge hirup atuh nu kitu, da hirup aku udah senang. Iya banyak. Kalau di dunia seperti ini hadisnya yang kemarin juga diulangi lagi sengaja kemarin yang dalam bab sabarnya, dalam kajian tentang sabar, yaitu yang tidak akan berhenti bagi orang yang beriman al-bala lah gitu, al-bala entelnya kesulitan, hal-hal yang berat, menyusahkan, mengecewakan, menyedihkan, itu tidak akan berhenti datang kepada orang yang beriman sampai meninggal. Nah, tapi kalau kita melihat apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ya, ketika anak kandung beliau meninggal atau hadis tadi itu tidak akan berhentinya bagi orang yang beriman itu al-bala tadi sebutannya ya, akan terus datang kepada orang yang beriman. Akan al-bala itu apakah yang berkaitan langsung dengan dirinya atau melalui anaknya, melalui hartanya, pokoknya hal-hal yang tadi terasa menyulitkan, memberatkan, menyedihkan, mengecewakan, itu tidak akan berhenti datang kepada orang yang beriman sampai meninggal. Tapi dengan cara demikian gitu ya, dengan cara demikian, karena yang menetapkan demikian itu adalah Allah yang menetapkan bahwa hal itu akan ya terus saja datang kepada orang yang beriman. Sakapeung makan jadi iraha senang atuh hirup teh. Karena hadis tadi kan menyatakan bahwa al-bala itu tidak akan berhenti sampai meninggal. Ya, jadi senangnya kapan? Jadi sebetulnya kalau ininya kalau kita melihat kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika anak kandungnya meninggal, sangat sedih tentunya. Rasulullah sangat merasa sedih, menangis sampai menangis iya. Tapi Rasulullah kemudian menyabdakan bahwa kurang lebih seperti ini ya, waktu Ibrahim nih anak Rasulullah yang bernama Ibrahim, aku tahu wahai Ibrahim di balik kematianmu ada rahmat. Tak eta nu menyenangkan nama kalau mendapatkan rahmat Allah, hanya itu jalannya, katakanlahnya jalannya berupa musibah, jalannya berupa al-bala, hal yang menyakitkan baginya Nabi kan ayahnya, biar bagaimanapun ya, bagi seorang ayah lah gitu Rasulullah SAW, anaknya meninggal itu hal yang menyakitkan, menyedihkan. Tapi Rasulullah menyabdakan, aku tahu bahwa di balik kematianmu ini ada rahmat. Oleh Allah diberi yang demikian tidak mau. Ya karena banyak yang ketika dapat musibah itu kemudian menyalahkan Allah, mengapa begini, mengapa begitu, meni asa-asa kieu-kieu teuing Allah teh ka abdi teh. Ya artinya kan menyalahkan Allah kan menetapkan demikian, padahal seperti sabda Rasulullah tadi itu rahmat, sebetulnya di balik semua itu adalah rahmat. Diberi yang demikian oleh Allah tidak mau, ari mendaki gunung mau apa? Kan sama mendaki gunung itu kan anggaplah mengalami hal yang berat, hal yang sulit, tapi akhirnya kan kalau berhasil merasa bahagia. Cek Allah diberi embung, Allah diberi pahala. Oleh Allah kan diberi pahala ketika qanaah ya namanya. Ketika qanaah, ketika ia menyadari dan meyakini bahwa Allah lah yang menetapkan demikian. Rasulullah juga yakin bahwa Allah lah yang menetapkan anak kandungnya Ibrahim itu meninggal ketika masih anak-anak. Bahkan Rasulullah kan juga menasihati kepada ini anaknya ya, anak perempuan ini. Anak perempuan Rasulullah SAW ketika anaknya berarti cucunya sakit keras bahkan hampir meninggal, geus ngap-ngapan cik urang mah. Napasnya sudah tersengal-sengal gitu ya. Kemudian Ruqayyah kalau nggak salah nih, Ruqayyah
anak Rasul ini menyuruh seseorang supaya menyusul, katakanlahnya memanggil Rasulullah agar segera datang. Ternyata Rasulullah kan menasehatkan milik Allah lah apa yang diambilnya dan milik Allah juga lah apa yang diberikannya. Ternyata begitu Rasulullah itu datang ke sana kan, Rasulullah juga sedih melihat kondisi entah bayi gitu, entah balita gitunya tersengal-sengal, napasnya hampir meninggal meskipun tidak jadi meninggal. Ya Rasulullah merasa sedih. Nah oleh Allah diberi hal yang demikian, gitunya oleh Allah diberi hal yang demikian. Rasulullah menyebutkan tadi bahwa di balik semua itu adalah rahmat. Nah, yang membahagiakan manusia itu adalah kalau mendapat rahmat Allah. Jadi kalau tadinya hadis tadi kan menyebutkan al-bala itu tidak akan berhenti datang kepada orang-orang yang beriman sampai meninggal. Kan seolah-olah ini terus menerus datang yang seperti itu sampai meninggal, terus bahagianya kapan? Ya bahagianya kapan gitu, merasa senangnya kapan? Karena datang al-bala itu tadi kan hal yang membuat apa namanya? Membuat berat gitu ya, membuat berat ke pikiran, ke perasaan, menyedihkan, mengecewakan. Tapi di balik semua itu adalah rahmat. Kalau bisa berarti artinya ya, kalau bisa melalui proses tersebut dengan tayyib 3G tadi dia. No, iya. Kalau bisa melalui proses tersebut dengan satu qanaahnya awalnya adalah menerima dan meyakini bahwa Allah lah yang menetapkan demikian. Apalagi kalau bagi orang Islam itu bukan hanya menerima dan meyakini bahwa Allah yang menetapkan demikian, juga meyakini bahwa Allah tidak akan menetapkan hal yang buruk bagi orang yang beriman. Ya, Allah tidak akan memberikan hal yang buruk bagi orang yang beriman. Dan kemudian bersabar, artinya jangan keluar itu dari landasan agama. Kemudian ihtisab, ya berikhtiarlah dengan hati-hati, berbuatlah ya, ketika menghadapi demikian itu beramalah, berbuatlah ihtisab itu berhati-hati sehingga tidak melanggar aturan Allah. Pasti akan bertemu gitu, pasti akan berjumpa dengan kebahagiaan meskipun jalannya yang demikian. Padahal tadi kalau yang mendaki gunung kan mereka mencari sendiri kesulitannya, karena setelah kesulitan rintangan atau rute yang berat itu dilalui, wah di puncak gunung itu nikmat bahagianya luar biasa, mengibarkan bendera gitu. Dan ternyata itu kan yang diinginkan oleh manusia, yang dicari. Yang melakukan panjat tebing nanaonan cek urang teh atuh cak-cak lain barina pun cek urang mun cak-cak mah pogo atuh. Tapi ya itulah manusia. Ingin mau apa gitunya, mau apa mereka itu dengan tadinya dengan berbagai macam kreasi lah yang dilakukan, ada yang mendaki gunung, ada yang panjat tebing, ada yang bungee jumping, mau apa? Sebetulnya apa sih yang dicari? Itu karakter manusia. Semua manusia ingin bahagia. Sementara hadis tadi menyebutkan bagi orang yang beriman al-bala itu akan datang sampai mati, akan terus datang sampai mati. Ternyata ada kebahagiaan sebetulnya di situ. Ya, seperti yang disabdakan Rasulullah tadi bahwa di balik, aku yakin di balik kematianmu ini ada rahmat. Tata bahagia nama kalau berhasil mendapatkan rahmat Allah dalam situasi apapun, berarti termasuk dalam situasi ketika diberi al-bala tadi, ya terasa sedih, terasa sakit, itunya menyakitkan, menyedihkan, mengecewakan, membuat marah, membuat geram lah gitu. Di balik semua itu ada rahmat. Dan bahagianya itu kalau sudah bisa mendapatkan rahmat Allah. Dan surga itu adalah
rahmat Allah terbesar. Itu kan surga itu adalah rahmat Allah yang terbesar. Tak eta hirup mah kudu kitu berarti. Itu yang menyatakan orang-orang kafir yang masuk neraka dinyatakan la yamutu, artinya tidak akan ada mati lagi. Wala yahya, bukan tidak hidup, lain ge hirup atuh kitu mah hirup ripuh balangsak nista gitu dan sebagainya. Itu bertentangannya, bertolak belakang dengan karakter tabiat manusia. Semua manusia ingin hidup senang. Apabila masuk neraka tidak ada kesenangan sama sekali. Jangankan kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan, istirahat saja, barang sedetik, barang sesaat untuk istirahat dari azab Allah itu tidak diberi oleh Allah. Justru azab di neraka itu semakin hari, artinya ya, semakin hari semakin lama azab di neraka itu semakin berat. Tidak diberi cek orang Sunda mah mau diberi waktu ngarenghap. Tidak ada sesaat pun Allah memberi kesempatan mereka beristirahat. Beristirahat itu melepas itulah sesaat itu lepas dari azab di neraka itu tidak ada. Nah, ayat ini ya yang menyebutkan tidak ada ketetapan bagi mereka mati untuk yang kedua kalinya. Yang di neraka jahanam itu tidak akan pernah mati. Di surat Az-Zukhruf nih ya yang tadi nih mulai dari ayat 74. Innal mujrimin, tersebutkan mujrim itu orang yang dosa dan dosa hidupnya, spesialis dosa wesugan mah. Yang seperti itu kafir pasti. Orang kafir pasti demikian ya, karena orang kafir itu kan setiap saat itu terisi dengan dosa kekufurannya. Yang tadinya kufur itu karena mereka menolak untuk berakidahkan tidak ada Tuhan selain Allah. Menolak dua kalimat syahadat sebagai akidahnya. Nah, padahal akidah keyakinan dua kalimat syahadat ini Allah yang menetapkan dan Allah mewajibkan. Wajib itu artinya kan kalau tidak diterima, tidak dilakukan berarti kan dosa. Nah, orang kafir itu, mereka itu setiap detiknya itu terisi dengan dosa kekufurannya, dan kufur itu bukan dosa ecek-ecek. Kufur itu bukan dosa kecil. Kufur itu dosa besar. Karena orang kafir pasti musyrik. Ya, orang kafir pasti musyrik. Orang kafir itu kan orang yang menolak bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sebutan kafir jeung musyrik itu seolah-olah kafir sama dengan musyrik. Nah, setiap detiknya itu diisi oleh dosa yang terbesar berarti karena menolak bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kata mujrimnya sesungguhnya innal mujrimina fi azabi jahannama khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang udah aja di headset terjemahannya jadi yang al-mujrim itu apa sih terjemahnya yang seperti barusan? Orang-orang yang spesialis dosa atau piraku kitu di terjemahan. Orang-orang yang dosa teh meuni spesialis khusus parantina. Dosa menghunggul isi hidupnya itunya tidak ada satu detik yang tidak berdosa. Yang seperti itulahnya sesungguhnya al-mujrimun fi azabi jahannam. Mereka itu di dalam azab neraka jahanam khalidun, mereka abadi di dalamnya. Kemudian ayat berikutnya la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Tidak diringankan. Ya apa tadinya tidak diringankan. Lamun keur digodog teh di komporna dileutikan heula. Keur digodog ge dina kompor seuneuna dileutikan heula. Gua ada malah semakin lama apinya itu akan semakin besar. Nya komo di paruman heula mah kitu kompornakeun cenah istirahat heula ngarenghap heula ngagaloler. Kemudian orang kafir teh di neraka teh ngarenghap. Oh enggak ada.
boro-boro gitu tah diberi kesempatan ini ya, la yufattaru anhum, tidak diringankan azabnya sama sekali, wahum fihi mublisun, dan mereka di dalam neraka itu putus asa. Nah, ada yang ini nih yang semakin merasa yang semakin membuat mereka penghuni neraka putus asa, itu adalah berita. Ada hadis yang menerangkan begini, meletakkan. Jadi ada satu tempat antara surga dan neraka lah gitunya dalam hadisnya. Ada satu tempat antara surga dan neraka. Kemudian Allah meletakkan kematian di tempat tersebut, lalu disembelih. Disebutnya kematiannya disembelih. Jadi setelah disembelih, ya matilah kematian tersebut dan hilang. Tidak ada lagi kematian. Nah, hal itu kemudian diumumkan kepada penghuni neraka. Ya pakai toa sih dituge diumumkan gitu. Kepada penghuni neraka, pengumuman. Kepada penghuni neraka gitu, bahwa Allah telah menyembelih kematian sehingga tidak ada lagi kematian bagi kalian. Seketika itu juga runtuh mentalnya, itulah labon itu semakin merasa putus asa nanti. Kemudian itu satu diantaranya yang ini nih, wahum fihi mublisun, dan mereka di dalam neraka itu merasa putus asa. Nah, karena nanti ada yang tadi kan, apa sih yang mereka inginkan? Di ayat 177-nya tadi mereka menyeru, wahai malaikat Malik, sampaikanlah kepada Tuhan kami agar ia mematikan kami. Nah, itu mereka itu ingin mati, artinya ingin berakhir dari azab neraka. Nah, ayat ini menyatakan tidak ada lagi kematian bagi mereka. La yuqda alaihim fayamutu. Allah tidak menetapkan bagi mereka ada kematian sehingga mereka mati untuk yang kedua kalinya. Justru yang datang itu pengumuman seperti barusan. Allah meletakkan kematian di satu tempat, lalu Allah menghilangkan, sebetulnya kalau dalam bahasa hadisnya Allah menyembelih kematian tersebut sehingga hilanglah kematian. Dan itu diumumkan kepada penghuni neraka. Dengan pengumuman tersebut maka semakin azab di nerakanya itu terasa semakin berat gitu. Terasa semakin berat karena pengumuman tersebut menyatakan bahwa tidak ada lagi mati. Itu azab yang dirasa itu jadi semakin berat. Nah, kemudian satu lagi ini ada juga hadis yang menerangkan begini. Kalau di surat Al-Lumazah, ya di surat Al-Lumazah di ujung itu kan surat pendeknya, surat Al-Lumazah itu surat Wailul sakit tuh angger butuh teh sok nah itu surat Al-Lumazah teh mitinan teh wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a mala wa adada yahsabu anna malahu akhlada. Itu ya surat itu ya, surat pendek kan, termasuk surat pendek. Nah, di ujungnya kalla la yumbazanna fil hutomah, mereka itu akan dilemparkan ke dalam al-hutomah. Wama androka mal hutomah, tahukah kamu apa itu al-hutomah? Narullahil muqadah, api Allah yang dinyalakan, gitu terjemahnya ya. Allati tattali'u alal afidah, yang azabnya itu akan sampai kepada inti, ke bagian yang paling dalam dari yang namanya manusia. Nah, puncak sakit di neraka itu kalau azab nerakanya sudah sampai ke
ke inti, ke pusat manusia, yaitu hati. Allati tattali'u alal afidah innaha alaihim muqsadah. Nah, api neraka itu ditutup dari atas. Fi amadim mumaddadah. Nah, ini yang fi amadim mumaddadah itu yang kedalamannya itu entah berapa meter, kilometer, dengan indikasi manusia yang dilemparkan ke dalam neraka itu 70 tahun baru sampai. Jadi berapa dalamnya neraka kalau manusia yang dilemparkan ke dalam neraka itu 70 tahun baru sampai. Tidak ada yang iyalah pasti tidak ada yang betah di neraka. Artinya semua yang di neraka itu berusaha untuk lari, untuk kabur. Itu usaha itu terus dilakukan oleh penghuni neraka, terus berusaha untuk kabur. Ada yang manjat gitunya, jatuh lagi. Sebetulnya kan kalau tidak jatuh juga mau kapan, mau sampai waktu jatuhnya aja 70 tahun. Nah, kalau manjat kira-kira berapa tahun? Emang nggak lapar manusia teh manjat? Artinya kan ya lapar, ya haus, jaba panas, pasti kondisinya semakin lemah, jatuh lagi. Kalaupun manjat kan demikian ya, karena manjat kan harus pakai tenaga. Tenaga itu kan dari makanan. Sementara tingginya gitu, kalau ingin keluar dari neraka mau kapan? Sangat mustahil, yaitu fi amadim mumaddadah itunya pada tebing gitu yang amat ya, kalau ke atas tinggi lah gitunya. Kalau neraka kan ke bawah berupa jurang. Artinya yang di bawah tebing yang kedalamannya itu amadim mumaddadah. Jadi bawah tebing yang kedalamannya itu entah berapa gitulah ya, bukan meter lagi. Kemudian satu lagi, ini ada hadis yang menerangkan bahwa di dalam neraka itu ada pintu-pintu yang seolah itu bisa dibuka dan jalan keluar menuju neraka. Dan penghuni neraka itu ketika menemukan pintu tersebut seolah-olah merasa ada harapan gitu bisa keluar. Ternyata setelah dibuka, perut malaikat sedikit pas dibuka tuh habak. Pas dibuka ternyata tidak ada jalan keluar. Itu pun ya, di dalam hadisnya diterangkan itu akan semakin menambah keputusasaan mereka. Rasa putus asa itu yang mengakibatkan, yang menyebabkan rasa azabnya itu terus semakin berat. Beda dengan orang yang ada harapan. Bedalah katakannya dengan ada orang yang jangankan di neraka, ini kalau analoginya kalau di dunia saja ya. Kalau seseorang merasa sakit lalu merasa dirinya itu sudah tidak ada harapan sembuh, ngamru tah cek urang mah eta teh. Ya mentalnya jatuh. Penyakit yang dirasanya itu akan dirasa semakin berat. Beda dengan orang yang ada harapan sembuh, optimis gitu, sembuh ringan penyakitnya dan akan semakin ringan sebetulnya. Nah, tidak diringankannya ini yang di surat Az-Zukhruf ayat 75, la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun, tidak diringankan azab itu dari mereka, dan ini yang barusannya wa hum fihi mublisun, mereka putus asa. Mereka merasa putus asa. Karena rasa putus asa itu yang menyebabkan azab di neraka itu terasa semakin berat. Tapi ada sigalalir teh, sigalalir. Nah jadi sigalalir gitu. Pohon. Lalur itu pohon, itu lalur itu daya ingatnya hanya 10 detik. Setelah 10 detik lupa. Nah, penghuni neraka itu seolah-olah lupa bahwa berusaha naik itu tadi tidak berhasil, tapi akan terus berusaha lagi, seperti tidak pernah ingat bahwa dia itu gagal terus ketika berusaha untuk keluar.
Lihat pintu, mudah-mudahan pintu yang ini setelah dibuka udah unggal buka lain sebenarnya mah. Kudu nama atunya lain orang Sunda siga nama. Mun orang Sunda manista maja utama geus kali muka mung nu kaopat mah pasti kitu lah. Nista maja utama sakali lain. Begitu menemukan pintu lagi, sugan ya nu kedua mah buka lain, tilu jatahna teh. Nista maja utama nu katilu lain, nu kaopat mung pasti gitu. Orang Sunda mah kitu aja udah putus asa. 3 kali gagal teh geus. Pan aya anu cukup sekali. Boro-boro kudu 3 kali kan. Aya anu sekali ge, mau udah 2 kalina anu cukup sekali aku merasa. Kegagalan teh mau 2 kali. Ting orang Tasik sih kana mah. Mau sekali ge guys cukup sekali ge. Ayat 76-nya wa ma zalamnahum walakin kanuhum muzzalimin. Ininya tidak bisa menyalahkan siapapun apalagi menyalahkan Allah. Jangankan nanti setelah di akhirat, di dunia saja kan menyalahkan Allah itu salah. Salah besar gitulah, menyalahkan Allah itu salah besar. Nah di ayat 76-nya dan tidaklah kami zolim terhadap mereka, tetapi mereka sendirilah yang zolim terhadap diri sendiri. Artinya salahkanlah diri sendiri. Kenapa sampai berada di sana? Ya Allah memasukkan manusia ke neraka, Allah zolim sama sekali tidak. Makanya tidak bisa kan menyalahkan Allah. Dan kami tidaklah menzolimi mereka, tetapi merekalah yang zolim terhadap diri mereka sendiri. Artinya kan tidak bisa menyalahkan Allah. Apalagi makanya saya katakan apalagi setelah di akhirat, ketika di dunia saja menyalahkan Allah itu salah besar. Nah, seperti hadis yang tadinya yang bagi orang yang beriman itu al-bala itu akan terus datang sampai kapan? Sampai mati. Kan seolah-olah menurut redaksinya jadi kita ini atau irharek senang nah hirup teh. Karena Allah mendatangkan al-bala itu sampai mati. Nah ternyata kan dengan ditetapkan demikian bagi orang yang beriman, dengan ditetapkan demikian di ujung hadisnya wa ma alaihim khoti'ah, akan terus datang hal seperti itu sampai meninggal. Kemarin kan diulang teh ieu masalah nanti ini jumlah haliah, ini menerangkan keadaan ketika mati wa ma alaihi khoti'ah, sudah tidak ada lagi dosa sedikit pun. Tak geuning mun apal mah diberi bala teh ternyata itu hal yang baik. Ya anggaplah ketika datang al-balanya itu seperti tadi orang yang sedang mendaki, intinya orang yang sedang mendaki, kamu itu apa mendaki mah kesulitannya dicari sendiri, mah jeung kikituan atuh. Ya mendaki panjat tebing kan itu kesulitan yang dibuat sendiri, tapi yang dicarikan bahagia tadi ge. Begitu berhasil melewati, wah di luhur tepan langsung itu teh berpose sebagai tanda sukses mengibarkan bendera, terasa bahagianya setelah melewati. Sama tadi ge al-bala bukan untuk menyiksa, karena mengazab dalam arti seperti kepada orang kafirnya, bukan untuk mengazab. Kalaupun ada azab di dunia, ternyata kan bagi orang Islam itu, orang yang beriman kan tetap kebaikan. Mending diazab sekarang di dunia, karena tetap saja kesalahan itu harus ada hukuman dan konsekuensinya. Kecuali kalau oleh Allah dimaafkan. Ya, kecuali kalau oleh Allah dimaafkan, terbukti bersalah tapi tidak dihukum, itu artinya dimaafkan. Diampuni disebutnya. Kalau tidak dimaafkan pasti disiksa, nggak ada lain. Kalau tidak diampuni, tidak dimaafkan oleh Allah pasti disiksa. Ternyata bagi orang yang beriman itu ada yang siksaannya itu disegerakan di dunia.
Artinya diazabnya sudah gitu oleh Allah ketika di dunia, berarti di akhirat sudah tidak ada lagi. Dan itu juga kenikmatan. Coba kalau dibanding-banding, diampuni enggak, diazab di dunia enggak. Jadi kapan nih kesalahannya akan hukumannya akan diterima? Ya karena diampuni enggak oleh Allah itu, kemudian diazab di dunia juga enggak. Itu disebutnya yang di dunia tidak diazab, dosanya ditangguhkan hingga di akhirat. Nanti berarti hukumannya diterima di akhirat. Mending di dunia. Dari segi waktunya saja kan, dari segi waktunya sudah jauh berbeda. 1 hari di neraka, 1000 tahun di dunia. Coba kalau hukuman itu dosa tersebut, katakanlahnya dosa tersebut hukumannya adalah 2 minggu di neraka. Wah, nggak 2 minggu di neraka itu sebenarnya 1000 tahun. Coba lu mau 2 minggu di dunia, kan sebentar ya. Jadinya dimensi waktunya sudah beda. Nah ini yang sebetulnya, jadi jangan sama sekali buruk sangka kepada Allah. Meskipun yang ditetapkan, yang diberikan, yang diterima itu menurut kita ini hal-hal yang beda, berseberangan, bertentangan dengan tabiat dan karakter manusia, jauh dari kata membahagiakan. Nu datang teh nu musingkeun deui, nya ada pamajikan anak ieu saha teh. Nu musingkeun masa ada mal batur. Itu nu datang teh nu musingkeun, nu matak nyeri hate, nu matak berat, nu matak linu, pokokna mah kari ditu wunggul. Ternyata kan kalau sebutlah kalau tahu ilmunya, kalaupun itu azab, benar itu azab, untung Allah tidak menangguhkannya untuk di akhirat. Artinya kan kebaikan sebetulnya yang diinginkan oleh Allah, diazabnya di dunia. Ya tapi mah sakit kieu teuing, sia mah teh biasa. Sia mah kakarga sakit tuh. Siga Khobab teh geuningan kan dia sampai Rasulullah ngadoa ke Allah teh supaya memberi pertolongan. Sia mah di kumaha gitu. Iran teh hurung cenah dibeliteun kana awak teh lem dikararuk sakit. Sia mah kakarga sakit tuh. Baheula main udah gaji sirah sia. Kayak bener kan kaum terdahulu ada kan yang mendapat perlakuan dari orang kafirnya itu dengan cara digergaji kan kepalanya. Padahal Khobab itunya sahabat yang paling berat itulah menerima siksaan dari kafir. Khobab itu sahabat Rasulullah yang mendapatkan siksaan paling berat, itu dililit rantai yang menyala sampai itulah badannya itu rusak gitunya, ada bekasnya. Terus pernah juga disimpan itu bara api di atas kepalanya. Tinggal Rasulullah bin kaki karena sakit tuh sih om. Nah, gitu. Sampai itu Khawab kan minta ya Rasulullah berdoalah kepada Allah supaya Allah memberi pertolongan, artinya supaya segera mengakhiri gitu situasi di mana kan orang Islam itu ditindas oleh orang kafir ketika di Quraisy. Tinggal di awak di kaki karena sakit tuh sih. Baheula masih diragaji sirah sia tah. Diragaji sekali sia Kang Cipta. Diragaji makanya manual deh. Bukan diragaji sir tah baheula mah kitu. Aya ka deui nih ayat lanjutannya. Nah, kemudian ayat 77-nya yang ini yang dimuat oleh penulis kitab tafsir ini ya. Di mana hal ini sejalan dengan surat Fatir ayat 36 ini, yaitu yang menerangkan tidak ada lagi kematian dan mereka abadi. Wanadau ya maliku liyak di alaina rabbuka. Nah, inilah keinginan penghuni neraka. Ketika dikontrol oleh kepala lapas gitulah. Malik ketika kepala lapas gitu mau dikontrol hiji-hiji itu. Kontrol hiji-hiji. Nah, ini mereka mengadukan seperti ini kepada Malik. Dan mereka menyeru, wahai malaikat Malik, liyak di alaina rabbuka. Alah, kalau perintahnya kalau menurut harfiah nama ini kata perintah dia beritahukanlah gitunya, beritahukanlah kepada Tuhan kami
agar dia mematikan kami saja. Qala, kemudian Malik menjawab, innakum makisun. Ini jawaban dari malaikat Maliknya. Mereka mengatakan, wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Malaikat Malik menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di sini. Kamu akan tetap tinggal di sini. Nah, kemudian ini ada satu hadis nih ya. Hadisnya ini riwayat Muslim. Di sini juga dimuat nih oleh penulis. Sebentarnya hadis riwayat Muslim yang ternyata di neraka juga ada yang mati. Nah, sementara kalau bagi mereka tadinya bahwa bagi mereka itu tidak ada kematian nih, seperti di ayat 77 barusan ya, mereka kan mengadu kepada malaikat Malik supaya Allah mematikan mereka, tapi malaikat Malik mengatakan ya, tidak ada lagi kematian. Nah, ini nih hadisnya nih. Terjemahnya saja nih ya. Cukup panjang nih kalau dibaca dengan Arabnya nih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Jadi ada sebutannya lunar, kalau bahasa Arab mah mukimin, penduduk asli neraka. Nah, sebutan mukimin, penduduk asli neraka itu untuk mereka yang abadi. Seperti tadi perkataan malaikat Malik kepada penghuni neraka itu ya, bahwa kamu ini akan tetap di sini. Banyak ayat yang menerangkan bahwa mereka di sana di dalam neraka itu abadi selamanya. Ternyata penghuni asli memukimin. Bahasa Arab apa mukimin, bukan sedang safar di nerakanya. Kalau sedang safar nanti pulang gitu. Pulang atau hanya lewat berarti kan. Kalau safar sebutannya ini mukimin, ini memang penghuni asli, penduduk asli neraka. Ini ada sebutan seperti ini nih, ada ya, kalau bahasa Arabnya amma ahlun nar. Ahlun nar itu artinya itulah ya, mukimin, penduduk asli, penghuni asli. Adapun penghuni atau apa tadinya mukimin lah, mukimin atau penduduk asli neraka yang ada di sini bahasa Arabnya pun allazi hum ahluha. Yang disebut ahlun nar itu yang memang mereka adalah penghuninya, penghuni aslinya. Tidak akan mati dan tidak akan hidup. Ya, tidak akan mati dan tidak akan hidup, bukan tidak akan sih, tidak akan mati dan tidak hidup. Yang tadinya maksudnya tidak hidup itu menghirup susah di dalam neraka, bukan susah lagi, menderita, nista, hina dan sebagainya. Atulin ge hirup nu kitu mah disebutan teh. Karena hidup manusia itu harus senang, hidup manusia itu harus bahagia. Itu karakter yang Allah tanamkan kepada manusia sehingga semua manusia itu ingin bahagia. Mana ada manusia yang ingin celaka. Nah, sementara tadinya di neraka ini disebutnya mereka itu tidak akan mati dan mereka itu juga tidak hidup karena kan tidak ada kesenangan sama sekali di dalamnya. Nah, ini penghuni asli neraka, yaitu orang-orang mereka tidak akan mati dan tidak hidup. Nah, mereka yang disebut penghuni asli itu orang yang masuk neraka dan abadi. Orang yang masuk neraka dan abadi itu yang kondisinya demikian. Adapun musafirin, safar kan neraka atau kemana? Musafirin ini safar di neraka itu. Adapun orang-orang yang Allah beri rahmat kepadanya, maka akan Allah matikan mereka. Nah, ini bukan penghuni asli. Adapun orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah, maka Allah akan mematikan mereka. Kalau di hadis lainnya, ini hadis ini riwayat Muslimnya, riwayat Ibnu Majah, riwayat Ahmad. Nah, Allah mematikan mereka. Adapun bagi orang-orang yang Allah
memberi rahmat kepada mereka, maka Allah akan mematikan mereka. Di dalam hadis yang lain, setelah menjadi arang. Dimatikannya itu setelah menjadi jadi arang. Teh tapan hampir teu kasiuk teh ada sugan teh batok kalapa. Sugan teh drum aspal hidung itu udah jadi arang, kita sudah menjadi arang. Ini Allah mematikan mereka setelah menjadi arang. Kemudian orang-orang yang akan memberi syafaat masuk menemui mereka. Nah kemudian dicarilah nih, ini ada orang nih yang Allah perintahkan. Ini ternyata dimaksud panjang itu tentang syafaat. Akan ada hadis yang menerangkan orang-orang bergerombol gitu kan di akhirat nanti bergerombol gitu, mereka ini mencari syafaat pertolongan, artinya mereka kan ingin selamat. Mereka ini bergerombol mencari syafaat, lalu datang kepada Nabi Adam. Kata Nabi Adam, aku nggak bisa. Datang saja sama Nabi Nuh. Datang menemui Nabi Nuh, sama nggak bisa. Ditunjukkan ke Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semuanya nggak bisa. Nabi Isa terakhir menunjukkan, datanglah kepada Muhammad. Dialah satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Hanya orang yang seperti itu yang boleh, yang bisa dan diizinkan oleh Allah memberi syafaat. Nah hanya kata syafaatnya ini nih. Jadi yang diizinkan oleh Allah memberi syafaat itu hanya Rasulullah. Nabi yang lain pun nggak bisa. Nah, tapi ada hadisnya, saya kira ini banyaknya yang pernah mendengar hadisnya bahwa seseorang itu akan bisa memberi syafaat kepada orang yang dikenalnya. Ya, orang yang memberi syafaat kepada orang yang dikenalnya. Apa memberi syafaatnya itu seperti Nabi? Apa memberi syafaatnya itu seperti Nabi? Kalau Rasulullah SAW memberi syafaatnya itu berupa pahala yang beliau kumpulkan dari ibadah sunat. Tadi kan pahala yang mengimbangi dosa kan pahala. Itu pahala ibadah sunat yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena bagi Rasulullah itu hanya dengan melaksanakan yang wajib saja semuanya sudah sempurna soal ibadah. Tapi Rasulullah banyak mengerjakan ibadah sunat itu ternyata bukan untuk menambal kekurangan ibadah wajib. Tapi beliau kumpulkan. Nah itu nanti yang akan, karena kan yang mengimbangi dosa kan pahalanya. Nah pahala itu dibagikan nanti kepada Rasul. Tapi yang mintanya ternyata gerombolan. Yang mintanya gerombolan bukan 2-3 orang. Makanya maksudnya kebagiannya pasti sangat sedikit. Sangat sedikit nih pahalanya. Pahala sebetulnya kan ya, pahala yang diberi dari amal Rasulullah itu oleh Rasulullah dibagikan. Ya kebagiannya sedikit karena yang memerlukannya banyak. Nah, adapun seseorang yang selain nabinya yang di dalam hadisnya itu bisa gitunya, bahasa Arabnya menolong bersyafaat. Yang bisa menolong itu ternyata hanya seperti ini yang bisa menolongnya. Nah, adapun orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah, maka Allah akan mematikan mereka. Artinya setelah masa hukumannya habis nih. Karena ini kan yang tidak abadi. Orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah, maka Allah akan mematikannya setelah menjadi arang. Kemudian orang-orang yang akan memberi syafaat masuk menemui mereka, orang nih bukan malaikat. Yaitu kalau di hadis lain yaitu seseorang itu bisa menolong siapa yang dia kenal untuk dikeluarkan dari neraka, bukan dengan seperti Nabi yang pahala dirinya diberikan, dirinya aja masih kurang, boro-boro dirinya aja masih kurang sebetulnya untuk untuk ibadah wajibnya itu pasti banyak kekurangan. Bukan dengan memberi syafaat seperti Rasulullah, pahala yang ada dirinya itu diberikan kepada orang lain. Tapi ini ternyata yang menolongnya itu seperti ini. Setelah Allah akan menghidupkan mereka, kemudian Allah memerintahkan orang untuk menolongnya
masuk menemui mereka. Seorang laki-laki atau seseorang akan mengambil orang-orang yang ditolongnya sehingga dia membangkitkan mereka. Nah, membangkitkan merekanya itu yaitu dengan cara memasukkannya ke dalam nahrul hayat. Arang tetah dialung-alungkeun ka walungan. Arang teteh dialung-alungkeun teh ka walungan teh. Begitu keluar itu sudah bersih dari segala arang, makan kotornya hitam seluruhnya. Begitu keluar itu sudah bersih. Nah, ini maksudnya dengan hadis ini bahwa di dalam ayat ini memang awalnya pun kan orang-orang kafir, mereka itu bagi mereka adalah neraka jahanam itu neraka paling dalam, neraka yang azabnya paling berat, dan bagi mereka diputuskan oleh Allah tidak ada lagi kematian. Nah, ternyata yang di dalam neraka itu ternyata juga ada yang mati di dalam neraka, yaitu orang-orang yang tidak abadi di neraka. Begitu habis masa hukumannya mereka akan mati, lalu diambillah oleh tadi kawannya datang turun, tapi di mana pan kabeh hidung gitu kabeh arang dijajarkeun nu mananya si eta teh sangaran teh polin bisa eta si eta teh kela-kela lamun cek forensik teh make ciri-ciri fisik nanti ciri-ciri fisik nanti eta pokoknya mah bawa we giwing, pokoknya mah alungkeun eta tadinya dimasukkan ke dalam nahrul hayat. Di situ tempat bersuci, membersihkan diri dari itunya yang badannya yang sudah gosong jadi arang. Begitu keluar, ini di hadisnya ada yang lanjutannya ya. Lalu keluar nah, Abu Sa'id berkata lagi, Rasulullah mengatakan, tidakkah kalian melihat bagaimana pohon menjadi hijau lalu kuning, menjadi kuning, setelah itu hijau. Nah, ini menggambar begini, seperti tunas yang baru keluar dari biji. Ya, seperti tunas yang keluar dari biji. Ini maksudnya bahwa begitu keluar itu dalam keadaan bersih, mengkilap. Akin celong lah pokoknya mos di keuman didinya di keuman dikelabkeun ku malaikat jelas lah make pemutih deh. Begitu diangkat geus kinclong ye cari ka surga mah ayeuna mah geus bersih. Tapi kan lompat ka surga teh apa? Ayo teh aya keneh kitu tempat aing ngacek Allah teh. Lompat asik ka surga cenah beureuna. Tengah jalan nyadar emang aya keneh gitu tempatnya. Balik deui pananyakeun ka Allah, teh aya keneh apa masih ada tempat untuk saya? Ada. Wah, balik lagi tengah jalan kitu deui, bawa geus eueuh cenah. Bawa karena dia kan waktu pengalaman, karena waktu di neraka seperti apa? Pengalaman di neraka teh kan berdesakan, berhimpitan, bergantungan. Emang susah sedihnya di neraka makan di neraka pas ada kesedak atuh eta meureun nya batak nanyakeun teh di surga apa masih ada tempat untuk saya? Ada cek kalau lompat tengah jalan bawa siga di neraka meureun heurin sarege di ente pindang sebutan teh sarege kudu nyangigir atuh karena berdesakan balik deui geus katilu kali maneh balik deui saya tetep percaya. Cek atuh balik deui semua jadi sih dia sebut ke surgana. Akhirnya yang ketiga kalinya gitunya kemudian barulah dia bisa masuk. Nah, itu yang paling lama. Ini maksudnya dari hadis yang barusan, karena di ayat itu seperti juga di surat Al-A'la tadinya tidak ada lagi mati tapi juga bukan hidup gitu tah layamutu fiha walayahya teh. Tidak ada lagi mati bagi mereka, tapi itu juga bukan hidup bagi manusia. Nah, ternyata ada yang mati di dalam neraka, berarti mati yang kedua kalinya, yaitu orang-orang yang tidak abadi, begitu habis masa hukumannya mati.
Kalau menurut hadis tadi, lalu Allah memerintahkan gitu kepada penghuni surga, tuh cenah bisi baturan maneh cenah keluarkeun watir. Kayak sahanya CS nu ka neraka ya. Diinget-inget heula sahanya babaturan nu ka neraka itu. Tapi orang tinggali we cenah. Ai ditinggali pan hideung kabeh siga arang. Aduh nu mana itu babaturan teh. Anu ieu lah pokona mah sugane bener. Pek teh lain wah bener alungkeun deui kan itu lain mah. Tinggal alungkeun deui kan neraka lain mah.